Halo kawan, selamat datang di channel Ruang Informasi. Gubernur Papua Lukas NMB tengah menjadi perbincangan lantaran sempat dicekal oleh Direktorat Jenderal Imigrasi saat akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Pencekalan ini lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan pencekalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada 7 September 2022. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi senilai 1 miliar terkait proyek di Papua. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang tak wajar oleh Lukas. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan salah satu temuan itu berupa setoran tunai yang diduga disalurkan ke kasino judi luar negeri dengan nilai 55 juta dolar Singapura atau setara dengan 560 miliar rupiah. Tak hanya itu, PPATK juga menemukan dugaan setor tunai tak wajar dalam jangka waktu pendek bernilai 5 juta dolar Singapura. Lukas NMB juga tercatat melakukan pembelian jam tangan mewah senilai 55.000 dolar Singapura atau sekitar 550 juta dengan metode setoran tunai. Lantas, siapakah dia Lukas NMB? Yuk, mari kita bongkar. Lukas NMB merupakan gubernur Papua 2 periode, yakni tahun 2013 sampai 2018 serta 2018 sampai 2023. Lukas lahir di Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967. Ketika Pilpres 2019, Lukas secara terang-terangan mendukung Jokowi, meskipun partainya saat itu mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Adapun sebelum pemilihan, Lukas menjanjikan 3 juta suara untuk Jokowi Ma'ruf dan terbukti Jokowi meraup suara 3.021.713, sedangkan Prabowo hanya meraup suara 311.352. Ketika itu, Lukas menyebut hanya Jokowi yang memahami masalah Papua. Dia mengawali karir sebagai CPNS hingga PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Ia selanjutnya mulai berkarir di dunia politik. Pada 2001, Lukas terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, mendampingi Eliezer Renmaur. Pada usia 40 tahun, Lukas berhasil menjadi Bupati Puncak Jaya. Kemudian pada 2013 maju menjadi calon gubernur Papua bersama Clementinal. Lukas NMB dan Clementinal terpilih dan resmi memimpin Papua pada 2013 sampai dengan 2018. Selanjutnya terpilih kembali di periode selanjutnya untuk masa jabatan 2018 sampai dengan 2023 dengan kembali berpasangan dengan Clementinal. Dirinya tercatat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat selama 3 periode. Nah, setelah mengetahui siapa Lukas NMB, selanjutnya tentu menarik membahas harta kekayaannya yang melesat sebagai gubernur Papua. Lukas NMB sebagai pejabat publik tentu wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut muncul dalam situs laporan harta keuangan penyelenggaraan negara (LHKPN) yang dapat dilihat oleh publik. Pada tahun 2012, Lukas melaporkan hartanya sebesar 3,62 miliar. Kemudian, pada tahun 2016, harta kekayaannya melesat menjadi 11,81 miliar. Begitu mencalonkan diri sebagai gubernur Papua,
harta kekayaan Lukas NMB mencapai 22,44 miliar. Seluruh harta itu dilaporkannya pada Januari 2018. Berdasarkan laman resmi LHKPN, harta kekayaan Lukas NMB tercatat mengalami kenaikan signifikan hanya dalam waktu 2 tahun, yakni 2020 hingga 2022. Penambahan harta yang terjadi yakni 12,5 miliar. Berdasarkan laporan pada 31 Maret 2022, berikut ini rincian harta kekayaan Lukas NMB. Yang pertama, mobil Toyota Fortuner 2007 dari hasil sendiri senilai 300 juta rupiah. Kemudian ada mobil Toyota Jeep Land Cruiser 2010 senilai 396 juta. Kemudian yang ketiga ada mobil Toyota Camry 2010 senilai 85.536.000. Kemudian ada mobil Honda Jazz 2007 hasil sendiri senilai 150 juta rupiah. Ada juga surat berharga senilai 1.262.252.000 rupiah. Ada juga kas dan setara kas senilai 17.985.213. Dan yang terakhir ada tanah dan bangunan hasil sendiri yang nilainya mencapai 13.604.441.000 rupiah. Kalau di total harta kekayaan Lukas NMB ini senilai 33.785.396.000 rupiah. Wow, sungguh angka yang sangat fantastis, bukan? Pertambahan nilai yang signifikan tersebut terkuat saat Lukas NMB ditetapkan menjadi tersangka KPK. Kini rekeningnya telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). Total rekening milik Lukas yang diblokir PPATK senilai 71 miliar. Ya, terkait pemblokiran rekening milik Gubernur Papua Lukas NMB, kami sudah berkoordinasi dengan KPK sejak beberapa bulan lalu, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. PPATK juga telah menemukan 12 transaksi mencurigakan yang jumlahnya hingga ratusan miliar rupiah, termasuk setoran kasino Lukas NMB. Itulah tadi informasi tentang Gubernur Papua Lukas NMB yang memiliki harta kekayaan yang fantastis. Untuk itu kalau kalian suka dengan informasi ini, terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe di Ruang Informasi.